Apa boleh Makan silakan? dulu. Hari Jumat jangan lupa untuk makan soto. Cakep. Karo Mas Kurniawan memang Yulianto. Gua tahu tuh dari Romario seperti Mas Pele, Kurniawan memang Yulianto. Itu legend kita lagu zaman kecil ya, Bang. Zaman Dan kecil. akhirnya bertemu orang. Zaman dulu banget ya. Zaman dulu. Mas Kurniawan sebenarnya tahu lagu itu nggak dulu? Tahu dong, tahu. Tahu ya? Tahu, cuman itu zaman bahala ya. Bahan bala. Zaman tahu. Masa dulu kamu kecil? Masih kecil itu. Dokter belum lahir kali. Udah dia. Satu aku coach. Berarti dipuji muda. Muda. Alhamdulillah. Kamu masih muda kan? 91 aku. Ya mana ada orang maraton pakai jeans dia doang. Iya. Kemarin. Tapi ketemu sama coach Indra. Indra Safri. Iya, bisa-bisanya ketemu di sana loh. Dia habis juga dari ikut sini. lari. Ternyata habis syuting beliau tuh ke Jogja, lari juga. Oh, pakai celana jeans juga. Enggak. Pakai celana kargo. Enggak juga. Oh ini celana apa namanya? Yang Tetap tuh sepatu lari. lari. Kalau Fit. Coach Kurniawan lari juga nggak? Lari dari kenyataan. Iya. Tapi coach Korea sekarang berarti usia apa? Sekarang 50, udah setengah abad. 50. Serius? Serius. Ini tetap fit? Enggak lah, Ini atletis? ditahan. Lucu lagi. Tadi perasaan di depan serius banget ya. Deg-degan kita ini. Kita juga pas ketemu juga kayak, aduh gua kecil nonton beliau Tapi ya ada kan. tips nggak bisa apa yang dirasakan di usia 50? Nih kan teman-teman yang nonton Videsti rata-rata speak bola nih usianya masih 25-30. Apa yang dirasain Coach Kurniawan di usia 50? Yang pasti lebih menjaga kesehatan ya, karena memang dulu zaman muda kan ya gitulah ya kan. Kehidupan, Walaupun Coach. kita sebagai atlet tapi ya nggak terkontrol lah, kayak makanan segala macam, terutama di luar misalnya libur segala macam. Cuman sekarang ya mungkin karena banyak knowledge tentang bagaimana menjaga kesehatan. Jadi buat saya kesehatan nomor 1. Kita langsung bahas di dalam sama Coach Kurniawan Yulianto langsung di bedah sampai clear. Tapi kalau ngomongin mitos pemain bola di angkatan Coach Kurniawan Banyak. tahun 90 mitos-mitos banyak tuh. Ini Bang, yang paling melegenda adalah mitos dari Indrianto Nugroho. Yang katanya sebelum bermain tuh sempaknya dibalik. Bener banget ya. Maksudnya mitos-mitos seperti itu banyak terjadi, apalagi misalnya kita apalagi di Jawa lah kan, Iya. sendiri kan di Sama. Jawa. Saya juga ngerasain ketika di Diklat Salatiga ada teman saya ngajak, oke ayo kita isi kaki kita gitu kan. Begitu beneran. Biar kalau tabrakan nggak sakit gitu kan. Saya kan orang yang sangat logical person. Tapi kelihatan sih. Jadi saya nggak mau yang gitu. Cuman saya penasaran seperti apa. Ya mungkin dibohongin aja sama dukun-dukun itu kan yang, udah ini rel kereta udah masuk ke rel kereta. sampai segitunya gitu kan. Tapi ya kembali lagi kualitas dari individu ya yang berbicara lah. Iya. Kalau kita percaya mitos ya kapan kita belajar bolanya kan gitu kan. Nah itu logis. Dan mitos yang dipercaya jadi suges tuh. Iya. Kayak orang Zidane pakai kaos kaki kanan duluan baru kiri. Gitu. Nah ini yang kemarin jadi mitos adalah yang pas pertandingan Inggris lawan Ghana. Oh itu. 0-0. Kalau itu emang timnya bodoh saja. Siapa yang Tidak bodoh bisa. nih? Inggris tidak bisa menembus pertahanan Kalau Ghana. Coach Kurniawan mengikuti pesta bola nggak? Mengikuti. Kalau di Piala Dunia itu ngikutin jagoan? Ngikutin sebenarnya agak kecewa karena jagoan saya Italia nggak lolos. Itali. Sama. Karena jersey dipakai sama Dokter Tirta di Kemarin ke Como ya? Iya benar. Nah ini Coach Kurniawan kan pas ke sana udah balik ya itu. Udah balik. Itu salah satu stadion terbaik. Terbaik, ya. Tapi pas saya lihat mirip Coach Kurniawan pernah ke Telaga Sarangan nggak? Iya. Mirip coy. Nggak ada telurnya aja bedanya. Cuman karena Eropa kali ya. Eropa. Dan ternyata saya baru tahu ternyata Coach Fabregas dan teman-teman lebih tinggal yang di dekat perbatasan Swiss ya. Iya di Chiasso. Tadi yang kita bilang. Iya. Yang Mukti tuh mau ke sana katanya. Bagus banget, asli, bagus banget. Di Lugano, Fabregas Ya di Lugano. Lugano. Jadi PP tiap hari sejam tuh. Iya. Berarti Coach Kurniawan dulu lama kan di sana? Saya 3 tahun. 3 tahun berarti dulu di Como itu posisinya apa, Coach? Waktu 3 tahun. Saya
sudah pensiun, bukan pemain lagi. Ya. Oh iya, kalau bukan main iya. Kamu ngomongnya ambigu. Iya, Kamu masih ngomongnya bukan posisinya main. kayak Beliau 50 juta. Di staf kepelatihan tuh apa? Gitu. Jadi di Como itu saya diberi kesempatan untuk belajar, terserah mau masuk kemana ya. Jadi saya manfaatin untuk ke U8-nya saya belajar, ke U9, 10 sampai ke level senior juga ketika mereka latihan saya boleh untuk observasi, jadi apapun yang saya ingin tanyakan pasti dijawab gitu. Oh, selama 3 tahun tuh. Tapi yang ininya main jobnya saya ada di asisten Primavera U19. Asisten Kalau Primavera. tinggalnya coach di Como-nya Bellagio atau Lugano? Kemana? Dokter tahu stadion? Tahu. Nah, di depan stadion ada apartemen tuh kan? Iya. Saya di situ. Wait, dia. Itu berarti lihat like langsung loh. Langsung. Asli. Itu salah satu dan ini biaya tiket di sana, tiketnya tuh murah banget. Murah. Pak. murah, Italia murah dibandingin Premier League mah. Bayangin datang tuh masih ada yang harga 500.000, Pak. 500.000 ya, ukuran Terus yang seri buat, A. yang buat away bener-bener gak enak. Cuma berdiri. Cuma berdiri, tapi ya itu gara-gara mereka lolos ke champion harus di Upgrade berarti ya, masih di Upgrade. upgrade. Dan ya semoga Mukti katanya Oktober bisa ke Como katanya. Amin. Como. Bos ke sana juga nggak bareng kan? Sok kenal bro. Baru juga kenalan di depan. Ya lumayan udah kenal sehari. Nyari teman. Tapi berarti kalau kita ngomongin Eropa, ya tim-tim Eropa di Piala Dunia ternyata bernasib ada yang baik, ada yang oke, ada yang biasa aja gitu kan. So-so lah. Kejutan hari ini tadi. Kejutan hari ini Jerman kalah 1-2 lawan Ekuador. Dan akhirnya 2-1. ngebuat Jerman, Ekuador sama satu lagi siapa? Yang ini lolos di Jepang. Jepang lolos juga karena imbang lawan Swedia ya kan. Terus Jepang juga, sama Belanda grup ya. iya, Jerman, Ekuador, Pantai Gading. Oh, Pantai Gading. Pantai Gading itu lolos, Ekuador, Jerman. Ekuador jadi urutan 3 terbaik. Jepang, Belanda sama Swedia juga lolos. Terus Amerika ternyata ditahan imbang so far ya di Sama ketika Turki. kita ngetek ini masih 2-2 lawan Turki. Dan yang kemarin juga di pertandingan kedua grup Inggris itu 0-0 dan yang paling menarik adalah Ronaldo akhirnya mencetak 2 gol. Harusnya hat-trick. Harusnya hat-trick. Kan yang passingnya itu kan kena di tepi. Free kick ya. Yang free kick karena Bruno yang hari-harinya. Kalau selain Itali, Coach Kurniawan ada? Saya sih menjagokan Perancis. Semua coach kenapa jagonya Prancis ya? Prancis akan bertemu Norwegia, ini berarti Mbappe persaingan ketemu Mbappe Haaland. ketemu Haaland. Iya. Mbappe itu udah berarti udah 4 gol kalau nggak salah. 4 gol. Haaland juga 4 gol. Messi udah 5, kemarin Messi 2 gol tambahan ya. Iya. Jadi menurut Coach Kurniawan, apa yang sih ngebuat ini? Apakah kita akan melihat persaingan Mbappe Haaland seperti Messi Ronaldo nggak sih? Mungkin iya, tapi menurut saya Mbappe lebih punya peluang untuk menciptakan sejarah atau rekor-rekor pribadi lah, karena sekarang dengan umur yang masih muda dia udah cetak total ada 16 gol dan top skor sepanjang masa untuk saat ini kan Untuk Messi ya Prancis 18 gol, ya. tapi Mbappe masih bisa bermain mungkin 2-3 Piala Dunia lagi. Nah, keuntungan Mbappe sebenarnya kan ada di kekuatan kedalaman squadnya gitu kan. Mereka benar-benar disupport oleh pemain-pemain yang ada di sekeliling dia. Berbeda dengan Haaland. Haaland seolah-olah memang mesin gol tapi ya seolah-olah sendirian gitu kan. Squadnya timpang ya. Tapi kalau back lawan ketemu Haaland lalu tuh. Itu kayak Viking. Nah kalau mengamati Kalau Mas kayak Mas Wah gini aja. di posting kan kau. Bukti ininya. Dar. Gitu. Kalau ada yang kejutan nggak yang tidak ngira, kok bisa terjadi ya di Piala Dunia ini, ada nggak dari Coach Sejauh Kurniawan? ini? Sampai per hari ini 26 Juni. sebenarnya bukan kejutan tapi lebih ke penasaran ya, karena apa yang dilakukan Jepang ini kan Oh itu. kan Apa ya? kan luar biasa gitu. Menurut saya dari semua peserta yang ada, Jepang adalah tim yang benar-benar clear secara taktikal gitu kan, dan mereka mempersiapkan udah jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya kan mereka cara bermainnya seolah-olah pragmatis lah, textbook, tapi memang efektif gitu kan, dan terbukti di Piala Dunia ini banyak sekali tim yang penguasaan bolanya bagus tapi nggak menang gitu kan. Sementara Jepang Inggris. Kayak siapa? Arnes Slot. sementara Kesel saya. Sabar. sementara Jepang kan bermain sangat balance itu. Attack mereka lebih orang, defense lebih orang, transisi cepat. Jadi dengan kualitas pemain yang sebenarnya bukan benar-benar top level tapi bisa bermain, kalau tidak menang minimal
susah dikalahkan. Dan golnya tadi Daizen Maeda itu ketika gawang Swedia itu kan textbook banget ketika dia masuk kotak penalti umpannya segitu kayak wah itu gue Tapi lawan dia habis ini berat ya. kalau misalkan mereka tuh bisa Brasil ketemu ya? Brasil, Iya, Brasil ya. Prancis, satu lagi gue lupa siapa deh. Itu diundi Brasil, berarti. udah pasti Brasil. Brasil udah pasti Brasil ya? Lawan Karena dia urutan Brasil. 2 ya? Urutan Urutan 2. Maroko ketemunya Belanda. Tapi justru seru kalau ketemu Brazil karena akhirnya Jepang mungkin bisa membuktikan negara yang mereka contoh bisa diselip mereka. Di anime. Di Roberto friendly match Hongo sudah kembali ya? kalah. Brasil kalah. Di friendly match. friendly match kalah. Roberto Hongo versus Subasa. Subasa. Ini dia. Ini kalau di animasi Subasa Mami. Hei, saya tahu juga itu. Tapi emang jadi, sebenarnya tadi terangin belum sih bahwa ternyata Roberto Hongo itu sebenarnya adalah bapak kandungnya Subasa. jangan Dok, itu dark side-nya Subasa, Dok. Karena kan bapaknya Subasa itu kan pelaut, nggak balik-balik, Nah. ibunya sendirian di rumah. Saya mencurigai itu sebenarnya. dari Masalahnya orang baik mana yang menyuruh temannya tinggal di Ngomong-ngomong, rumah gitu. dan akhirnya Jepang temu Brasil nih benar-benar 32 besar dan aku berharapnya Jepang. Kenapa aku tawa-tawa? Apa-apa. Komentar soal Qatar. Hai. Qatar. Gak apa-apa, Coach. Dilampiaskan aja. Atau KPP. Ini semua kemarin pas Qatar akhirnya nggak lolos, cuma 1 poin jadi Ya emang maksudnya nggak lolos sih mereka. Ya secara kualitas walaupun dia notabene juara Asia gitu kan, tapi secara kualitas sih saya belum melihat Qatar bisa bersaing di level dunia gitu kan. Karena inkonsisten menurut saya. Tapi beda dengan yang Jepang, Korea itu Iya. yang benar-benar Pondasinya lolos udah kelihatan ya, lolos ke Pildun tapi dengan squad yang sudah matang, sudah Ya, dewasa, setuju. apalagi 85% pemainnya semua secara mental itu sudah strong gitu kan Iya. dan bermain di Eropa. Pelatih juga udah lama ya Coach ya. Kalau Ya. satu tim lagi, Coach mantengin Pantai Gading nggak? Ya, Nah itu kenapa kok bisa on fire banget ya? Terus cara permainannya kalau teman-teman ngelihat ya, kalau aku ngelihat tuh permainan mereka tuh nggak kayak tim Afrika yang lain deh. Kayak menyerang banget ya. Kalau Coach Kurniawan melihat mereka bedanya apa tuh sama yang lain? yang pertama tentu mentality lah pastilah karena banyak pemain yang di Eropa. Yang kedua kan mereka salah satu kelebihannya adalah secara fisik mereka Iya. kuat, mereka menggunakan fisik tapi disertai dengan skill dan juga kecepatan. Itu yang membedakan gitu kan, apalagi ketika mereka melakukan transisi positif gitu kan. Dan banyak sekali klub-klub tim-tim di Afrika yang hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa ada taktikal yang clear. Gitu. Jadi mereka clear secara taktikal ya? Iya. Menang loh 2-0 loh bro. Nah, Serem loh. 2-0 terus nih. Jadi kalau kita ngelihat kalau di Sky Sport itu ada detail bahwa tim-tim yang udah bisa lolos, jadi dia udah punya bracket langsung. Otomatis, jadi kelihatan. Jadi so far dari per hari Jumat ini, Jerman akan ketemu Paraguay. Oke. Ini tiga besar. Enteng. Prancis Santai. ketemu Swedia. Nah, berat. Ya kan? Isak hat-trick ini. Afrika Selatan ketemu Kanada. Kenapa ketawa? Kenapa ketawanya gitu? Siapa itu penonton ketawa? Ini berarti membuktikan bahwa Apa? Siapa tadi ketawain Isak? udah, Enggak, benar, sabar dong. Udah. Soalnya kalau secara teori penulisan stand up comedy, Isak tadi itu punchline. Apa ketawa? Enggak. Ini kan berarti menunjukkan bahwa sebenarnya Isak bisa nyetak gol kalau bukan pelatih Arne Slot. Awas kamu. Iya. Kemarin mainnya bagus loh. Bagus. Kulit ya. Iya. Awas kau. Terus Belanda ketemu Maroko, ya Ah, berat kan? ini. Berat. Berat. Portugal ketemu Ghana, di mana di bawahnya ada Spanyol ketemu Austria. Jadi seru kalau itu. Spanyol Portugal menang bisa ketemu di 16 besar. Tendangan bebas lagi itu. Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Ah, udah pasti. Iya kan? Wah, itu Amerika. perang politik itu. Waduh, saya kok no comment kalau itu gitu. beda pemahaman politik ini. Mesir ketemu Korea Selatan, Seru. Brazil ketemu Jepang, Nah, itu Seru asli banget. ya kan? Pantai Gading ketemu Norway. Loh, Mesir Korsel tuh jelas Korsel emang lolos 3 terbaik. Ini Kemungkinan. so far. Kemungkinan. Ini so far. Apes Nih. ya kemarin kalah sama Afrika Selatan. Jadi kalau kalian Vivi Nedes buka Sky Sport tuh kelihatan tuh. Ini so far karena kan belum semua grup selesai kan. Iya. Terus Meksiko ketemu Skotlandia so far karena Skotlandia masih urutan 3 terbaik. Terus juga Inggris ketemu Cape Verde. Wah, asik. Ya, asik. Asik, Argentina asik, ketemu. Oh, Argentina Uruguay. Inggris ketemu siapa? Cape Verde. Ah, parkir tank itu masih nggak bingung nanti mesti muter. Kipernya bagus loh, kipernya. Crossing. Oke. Satu penalti kalah. Nih, Australia ketemu Iran, ya kan? Swiss ketemu Algeria, terakhir Kolombia ketemu Kroasia. Kolombianya Berimbang. Jadi, seru ya lihat ya. yang menarik kalau misalkan kita nonton The Simpsons, itu kan ada prediksi Portugal Meksiko finalnya, main di Azteca Stadium. Azteca Stadium. Nah, Inggris akan ketemu Meksiko kalau dia menang lawan Cape Verde, Meksiko menang lawan Scotland. Dan gue rasa ketika Inggris main di Azteca, kayak kalah dah.
Itu dia trauma Maradona tangan Tuhan. Oh iya Kan di benar. situ. Jangan kan di Azteca di Stadion Magelang Abu Bakrin aja kalah. Tapi Coach Kurniawan memanteng Inggris ya? Ya nih, Coach. Nah, ini saya bingung ya secara aku pribadi fans Ya. ya kalau ya yang mantengin Inggris tuh pemilihan pemainnya Tuchel tuh bias banget ya kayak pemain yang pernah dilatih dia. Kalau dari Coach Kurniawan apa yang melihat Inggris ya? Problemnya apa? Secara full pertandingan saya nggak nonton karena memang nggak begitu inilah ya. Emang gak usah ditonton. Tapi- gue juga rugi nonton di lawan Ghana jam 3 pagi. Italia soalnya sama Inggris yang gini bro. Tapi kalau Tuchel memanggil pemain-pemain yang seperti dokter katakan pemain yang sudah dia ketahui cara mainnya itu menurut saya make sense karena kan waktu mereka untuk mempersiapkan game plan kan nggak panjang gitu kan. Jadi dia lebih memilih pemain yang sudah paham tentang game plan dia. Oh, itu alasan kenapa dia lebih mainin Madueke daripada Saka. Enggak, tapi harusnya udah diganti sudah nggak bisa tuh Madueke. Madueke harus kembali ke posisi aslinya sebagai bench pengganti Saka. Benar. Saka di utama. Saka kasihan ya kalau nggak dimainin. Itu Gordon, untung Newcastle ngejualnya Gordon sebelum Ramsay? bukan. Oh, Chef. Anthony Gordon. Untung Newcastle ngejual ke Barcelona sebelum Piala Dunia. Karena Bagus tuh kemarin. bagus banget ya. No refund. Tapi Elliot Anderson ke City itu 115. 120 juta. Kalau itu quality. Itu quality. Ya, tapi Liverpool mau beli pemain lagi, siapa itu 100 juta? Nggak apa-apa dong. Kok kita jadi cosplay kamu tahun lalu ya? Bodoh. Tapi kayak gini, misalnya Inggris, ya udahlah Inggris kan siap turnamen pasti Seperti heboh itu. sendiri, ya kan? ya, Dari media. 2006 semuanya heboh ya karena ya pemainnya familiar dari Premier League dan lain-lain dan harganya mahal. Benar. Cuma dari tengah ke belakang depan tuh jago-jago menurut gua ya kualitas, tapi yang belakang si Livramento dicoret gantinya Chalobah. Oh. Kenapa nggak tren? Kayak si Tuchel itu kan Paitan sengit kayak Tuchel sama Trent itu. Nah, feeling gue Tuchel itu kan nge-FaceTime sama pemain kan kalau dia cancel. Kayak pas di FaceTime Trent lagi party deh. Bro, gimana? Nggak di bisa reject. nih. Terus pas nelfon Chalobah udah di New York. Di reject. Bos di mana? Udah di New York nih, Bos. Berangkat. Trent tuh padahal ya kalau ada Trent kayaknya bisa membuat efek magis dulu. Harusnya. Kalau ada mantengin Afrika Selatan juga, Coach. Afrika Selatan. Lolos juga untuk enggak. pertama kali dia. Lolos pertama kali untuk ke fase 32 besar ya, fase knockout dan menurutku kemenangan lawan Korea Selatan tuh luar biasa tidak diduga. Betul. Karena aku langsung WA Koci, dia jago Korsel. Terlanjur take. Terus bilang, mati kau Coach, habis kalah kan. Anjing. Tapi ini kan yang paling ramai perdebatan ini Coach Kurniawan. Ini kemungkinan besar last dance-nya Ronaldo dan Messi, Messi. ya kan. Menurut kan Messi akhirnya Ronaldo main juga nyetak gol, Messi Iya. nyetak gol. Menurut gua kita sebagai fans sepak bola terhibur lah dengan gol-golnya. Rivalitas mereka lah. Iya. Apakah ini akan apa ya? Kita bisa bilang ini kan kita menikmati ya dua pemain ini sampai di pertandingan ini dan apakah emang kalau misalkan kita bilang Argentina itu di Piala Dunia kali ini bergantung banget sama Messi karena dia yang nyetak gol dia semua loh. Iya. Gitu dan kita Sejauh ini 100% ya Messi semua. 5 ya? gol Iya, dia. 5 gol. 5 gol Messi 5 semua. gol. Kan? Apakah Argentina segitu bergantung sama Messi atau Scaloni punya game plan lain yang kalau misalkan Messi tidak main. fit untuk bermain? Kalau saya malah berpikir sebaliknya ya. Jadi semua tidak tergantung ke Messi, tapi semua bekerja untuk Messi. Gitu. Artinya kan, Beda nih, POV beda. jadi semua itu berusaha untuk mengcover apa yang dilakukan Messi sehingga membuat Messi itu benar-benar nyaman dengan apa yang ingin dia lakukan. Karena kan pada intinya Messi akan berbahaya saat dengan bola. Tanpa bola silahkan yang lain mengcover gitu kan. Nah, beda cerita dengan Ronaldo gitu kan. Mungkin karena Ronaldo ini sebenarnya sama vitalnya pengaruhnya, tapi permasalahan di Portugal ini kan hampir rata-rata pemain skuadnya itu pemain bintang di klubnya masing-masing. Gitu. Iya. Jadi terkesan ya mereka punya ego sendiri-sendiri gitu kan. Ronaldo nggak kalah penting sama gua gitu kan. Nah, beda dengan Argentina gitu kan. Bahkan jalan kaki pun masuk Iya. ke lorong pun. Masuk ke lorong pun dia Messi dikawal. bener-bener yang bener-bener Auranya center ya. gitu kan. Bahkan yang saya baca juga strategi dari pelatih juga membedakan warna sepatu dari Messi agar memudahkan pemain untuk Mencari. Kalau Messi. kalau POV coach nih, coach kan sudah melatih pemain muda semua, Ya. 17, 15 tahun. Ada nggak sih orang seperti Messi, Ronaldo lagi menurut coach Yang akan datang lah. yang akan datang? Kalau melihat kayak, aku tuh bingungnya adalah kan kalau melatih umur 17 tuh kayak, wah ini kayaknya talent scouting, kayaknya potensi gede nih. Ada nggak
selama ini coach melihat anak muda talent scouting tuh potensi menjadi mereka berdua atau mungkin bisa dibentuk jadi mereka berdua? Di Indonesia tuh. Enggak semua. Semua. Di Indo ya kita realistis sih. Wiki yo. Gimana, Coach? Ya kalau Messi ini jarang ya, langka lah. Setuju. Maksudnya kita mungkin sampai saat ini pun mungkin orang berpikiran Yamal akan menggantikan mungkin. Cuman Bojan tapi Kirki. menurut saya sih belum ada lah Setuju. penggantinya Messi karena ini Messi benar-benar gift yang jarang sekali gitu kan, beda sama misalnya Ronaldo. Oke, gift, tapi bagi saya sendiri yang notabene pemain zaman dulu gitu Ya. lebih melihat keindahan, saya lebih Messi kan Messi lebih ya. indah gitu kan. Iya. Kalau Ronaldo kan Kerja keras ya. Kerja keras. gitu. Jadi Apa sih bedanya. kok dari pemain yang udah lama yang lihat Messi tuh yang giftednya tuh apa sih, Coach? Aku tuh bingung nih. Sebagai POV yang pemain bola yang akhirnya jadi pelatih dan lama banget ya dan jago mainnya. Jago. Coach kan jago. Jadi permasalahan pemain sepak bola itu ketika mereka dalam tekanan di dalam lapangan nih. Oke. Nah, Messi itu ketika dengan bola ditekan berapapun nggak panik, itu pertama. Yang kedua pengambilan decision making dia. Jadi bola mau kemana, dia kontrolnya kemana, seolah-olah memang kita ngelihatnya nggak pernah salah gitu kan. Tapi kalau kita lihat 10 detik atau 15 detik sebelum dia terima bola, dia akan selalu scanning, melihat kemana. Artinya dia benar-benar sudah memikirkan kalau catur tuh 3 langkah ke depannya seperti apa. Nah itu susah itu. Apa itu bisa dilatih apakah perihal taktikal seperti yang scanning dilakuin Messi itu diterapin juga kayak Coach Kurniawan dari umur 17? Atau itu nggak mungkin bisa di usia 17, harus di 30-an? Enggak, itu bisa. Bahkan semua di metodologi kepelatihan di Indonesia juga pasti diajarkan bagaimana pemain sebelum terima bola harus scanning. Permasalahannya kan intelijensi pemain akan beda-beda. Ya kan? Bagaimana setelah terima bolanya ini benar-benar pas nggak apa yang akan dia lakukan, terutama masalah first touch, kemudian beat orangnya. Nah Messi kan mau di pressing 3-4 enteng aja karena dia udah tahu tuh mau kemana. Puncaknya gol yang kemarin kedua itu ya. Ya. First touch-nya tuh nggak masuk akal loh. Karena di flag masih bisa di first touch tuh kayak wah itu. Ini Dok yang kita bahas kemarin, visinya dia, penglihatannya dia ngeliatannya kayak kerja keras gitu. Dia tahu tahu pemainnya akan gerak kemana dia tiba-tiba ada di situ Apa kita aja. bisa bilang bahwa giftednya dia itu sebenarnya adalah IQ sepak bola? Iya, intelijensi menurut saya. Selain kemampuannya, ya, kalau dilihat lah masalah teknik itu kan saat tidak ada tekanan, itu namanya teknik. Oke. Nah, teknik Messi sama yang lain kita bisa ngeliat lah, Neymar juga sama gitu kan. Tapi ya, begitu kita bicara skill itu saat pemain ada tekanan. Oh beda tuh. Ini ilmu. Cepat, tenang, scanning. Ini kiri ilmu kanan. nih, jago, pemain jago jadi saya pelatih keluar. Ini. Nah, makanya kemarin Coach Indra kan bilang sama kamu apakah dengan memperbaiki mata pemain tuh bisa membantu untuk scanning gitu-gitu kan kemarin. Benar-benar. Dan ya emang ngaruh. Kalau misalkan matanya minus kayak aku. Nah iya. Weh, sopo ini? Bro, padha wae, apalagi kalau bajunya Juventus lawan Newcastle. Weh, Oke. Berarti ini Apa? di TC timnas banyakin makan wortel. Oh, rebus ya? Iya, telur rebus. Iya kan wortel kan nutrisi untuk mata mengandung B-kombion plus. Sama Bekombion. kalau metodenya Coach Kurniawan melatih usia 17-an kan mereka cari validasi. Ya. Jadi diri. Kemarin kita udah menanyakan pertanyaan sama dengan Coach Indra. Kalau Coach Kurniawan ada metode sendiri. Mereka kan pasti ngerasa dirinya membuktikan Teenager, diri. ya. Apa? Jadi anak-anak umur U17 ke bawah lah, itu kan masa tumbuh kembang lah. Artinya kita tidak hanya bisa mencoba menyuruh mereka untuk melakukan apa yang kita mau, terutama dalam latihan. Tapi lebih ke pendekatan secara personal, karena mereka itu moody. Dan menurut saya anak-anak zaman sekarang kan kritis juga gitu kan. Nah ini kan bagaimana kita menjaga itu. Jadi yang saya tekankan, saya lakukan itu, saya berusaha untuk pemain berusaha senang, gembira saat latihan maupun dalam pertandingan. Jadi itu dulu, karena ketika mereka merasa gembira, itu tentu pressure-nya akan beda gitu kan. Daripada kita membebani, kalian harus gini.
Anak-anak zaman sekarang kita nggak tahu mentalitinya setangguh apa gitu kan. Beda mungkin zaman kita dimaki, dibully, dihajar, kita tangguh karena ya mungkin udah perkembangan zaman beda gitu kan. Nah kalau zaman sekarang saya selalu bilang bahwa ya udah sebelum latihan selalu katakan ada yang tidak fit, ada yang merasa tidak nyaman, saya katakan tanyakan dulu gitu kan biar mereka benar-benar fokus dalam latihan. Ketika mereka merasa gembira, tidak tertekan, ya latihan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Oh, ini masuk sih, masuk. Ini mau nggak mau mengatasi gap of generation-nya itu. Iya, kadang susah ya, maksudnya apalagi zaman sekarang anak-anak zaman sekarang kan ya teknologi udah tinggi, Itu. instan semua generasi instan. Ada beda nggak U17 yang sini sama U17 yang Primavera Como? Komo. Be honest, Jujur aja nggak apa-apa. ya. Nanti kalau ada apa-apa kita Tapi ini disclaimer dulu ya, saya sangat menghargai, mencintai pemain-pemain yang ada di Indonesia. Mereka sudah bekerja sangat keras, dimanapun itu mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tapi kembali lagi bahwa mungkin sistem atau apa ya mindset yang dibangun dengan yang di sana di Como itu mungkin beda gitu kan. Oke, sebagai contoh misalnya. Mereka masuk di Como itu ada yang dari U8. Oke. U8. Dari U8. Karena kompetisi di sana kan ada U8, 9, 10 sampai senior. Di sini kayak level SSB berarti. Tapi mereka udah berkompetisi itu. Iya. Nah, sementara untuk mendapatkan kontrak profesional mereka baru dapat itu umur 19 tahun. 19 tahun baru dapat kontrak profesional. Kecuali misalnya yang umur 16 talentnya luar biasa, mereka dapat kontrak development contract. Nah, waktu saya di sana itu saya ngobrol sama anak-anak U17, U19, mereka punya IG. Tapi satu pun gak ada yang posting. Saya penasaran dong kan, saya tanya kenapa nggak mau posting? Jadi bilang saya IG ini untuk hanya menonton, melihat untuk tentang sepak bola. Saya nggak mau posting karena saya nggak mau ke distract perjuangan saya dari umur 8 sampai 19 akhirnya sia-sia untuk tidak dapat kontrak profesional. Jadi mindset mereka yang seperti itu, pemahaman tentang how to be profesional sejati sudah terbangun dari kecil. Itu pun masih 50-50 antara berhasil atau enggak kan. Betul, gitu kan. Iya. Nah dari situ saya ya menyimpulkan bahwa sistem yang ada di sana itu benar-benar tidak perlu diingatkan, tapi benar-benar mindset mereka itu terbangun dari kecil gitu. Wah ini susah sih. Tapi yang menarik Coach Kurniawan, kan tadi bilang 50-50 antara berhasil sama enggak gitu ya. Nah, kita udah ngeliat kalau yang berhasil pasti di pemain pro lah. Nah, pemain-pemain yang nggak berhasil ini, itu biasanya ada pendampingan ya dari sebuah klub. Karena kan biasanya kan ketika berharap untuk jadi pro, terus ternyata nggak dapat kontrak, terus mereka harus balik karena hidup normal lagi, itu kan mentalnya kena tuh, biasa gitu. Jadi kalau yang setahu saya yang di Como kemarin waktu saya di sana dilakukan itu ketika di U17 itu kan masa transisi untuk ke U19. Jadi U19 itu tahapan terakhir sebelum mereka ke profesional gitu kan. Jadi U17 itu ada tim psikolognya ada, terus biasa mereka kalau bulan Desember itu sebelum kompetisi selesai musim panas lah, bulan Desember itu mereka akan melakukan evaluasi dan masing-masing pemain itu dipanggil beserta orang tuanya. Mereka udah kasih masukan nih. Ini ada 2 pilihan. Kalau memang mau melanjutkan sepak bola, boleh cari tim lain. Karena kalau untuk di DNA-nya kita filosofi ini kemungkinan nggak bisa sampai ke level senior, gitu kan? Mereka kan mempertimbangkan dari masalah penampilan, kemudian anatomi tubuhnya ini kira-kira sampai segitunya tuh dok. Ini umur sekian itu nggak mungkin bisa muscle-nya atau massa ototnya diprediksi nggak bisa sampai yang diharapkan. Dan Como udah melakukan itu? Kemarin yang saya tahu ya, apalagi sekarang lebih detail lagi saya dengar masalah individual analisisnya itu dipertajam lagi. Iya kayak rapot. Jadi Desember itu udah dikasih tahu. Tapi kalau memang mereka tidak mau melanjutkan sepak bola, mereka menyarankan untuk sekolah karena mereka sekolah diwajibkan, nggak boleh ditinggalkan. Jadi maksudnya kan banyak kalau saya baca di Inggris itu UK banyak, misalnya jadi pemain bola adalah kayak keinginan semua orang lah di sana. Terus gagal, akhirnya mereka mesti berpikir karir gue tuh selanjutnya apa ya? Ada yang stres, ada yang ya misalnya nggak ada yang tahu juga kayak Jamie Vardy sebelum masuk Leicester kan dia juga kerja keras. Jimmy Bullard dulu juga kayak gitu. Banyak lah tiba-tiba. Max Doman sekolah. Iya. Tapi juara IPL sekolah. Iya, tapi juara IPL. Jadi ya banyak lah dan ya banyak yang nggak tahu kan orang ketika
lu gagal jadi pemain pro, ya mentalnya pasti kena kan. Wah, gue nggak jadi pemain, gue mungkin kurang bagus. Itu yang bisa jadi ya jadinya kayak down untuk kehidupan selanjutnya. Apalagi bener kata coach tadi, kalau dari kecil udah kebiasa ngepas terus akhirnya Gagal. amit-amit gagal. Ngepots. Ngepost di IG, Kamu yang jelas dong ngomongnya. Aku kerumunya Ngepost ngepots. POS, ngepost. Iya. Kan nanti pasti dia kalau buka IG-nya lagi beban dong. Karena Cie, dulu udah gagal. upload kan. Setuju. Kalau, nah ini terkait ini. Kan melatih 17 terkait dengan postingan dan efek mental. Setelah pengalaman, Followernya gede-gede loh dok sekarang. iya Pemain makanya setelah timnas berkaca 16, kemarin 17 pengalaman yang lalu, gimana coach? Habis yang Piala Jadi Asia. yang maksudnya di 17 kemarin. Iya, itu Iya. habis turnamen. Pas nih, pas mental health nih. Sayanya ya. Berdua, apa perasaan coach dan gimana setim ya. Setimnya lu. setimnya piye itu habis Jadi kejadian itu? gini, jadi secara apa namanya hasil saya gagal lah meloloskan ke Piala Dunia. Tapi saya selalu katakan ke official, ke coaching staff dan ke pemain bahwa kalian jangan pernah merasa gagal karena semua ada tanggung jawab saya. Apalagi ke anak-anak itu, saya pingin bahwa tim nasional sebenarnya itu kan ada di senior. Jadi perjalanan mereka masih panjang. Saya minta mereka tetap fokus karena saya selalu membesarkan hati mereka bahwa mereka lah yang terbaik yang saya tahu saat itu, gitu kan. Jadi banyak tuh yang nangis, termasuk Baker semua nangis. Tapi saya bilang ini sebuah proses perjalanan. Bahkan pemain hebat pun pernah mengalami kegagalan, gitu kan. Tapi bagaimana mentality kalian bisa? Karena sebagai seorang juara itu bukan yang perkara menang terus gitu kan, tapi kalian bisa bangkit dari kegagalan itu lah juara juga menurut saya kan. Gitu. Nah tadi sempat Coach Kurama sempat bilang Matthew Baker ya. Dia lumayan kemarin main tersorot ketika masuk senior ya. Senior. Main dan kemarin juga ketika di U17 juga kelihatan kayak jiwa kepemimpinannya menonjol lah. Itu emang dia ketika Coach Kurama ketemu dia emang dia dari awal tuh emang udah pembawaannya seperti itu, dewasa, emang udah ready to being a pro footballer lah gitu. Ya jujur kita terbantukan dengan adanya Matthew Baker karena memang secara mentality dia sangat kuat lah, mungkin ya di Australia sana gitu kan. Kemudian satu hal yang saya bangga dengan dia merasa memiliki tim itu sangat besar gitu kan. Bahkan ketika saya menegur ada beberapa main, dia selalu diskusi dengan kami, dengan coaching staff. Dia bahkan sampai menangis waktu tim kita di uji coba itu, di friendly match kita sempat kalah. Dia menangis, dia sampai bilang, coach kenapa kita harus ini. Jadi keberadaannya itu benar-benar menguatkan para pemain gitu. Dan ya cukup dewasa lah. Dan ya no wonder dia ada kesempatan untuk timnas senior, saya rasa karirnya akan panjang gitu lah. Amin. Tapi sebenarnya kendala masalah utama di ketika U17 Piala Asia kemarin tau apa sih Coach? Kita tahu, ya saya menonton pertandingannya, ya kalau kita ngomongin timnas pasti kan semua orang mendukung lah. Tapi kan kita tidak tahu kalau kita melihat dari layar kaca sama ketika Coach Kurniawan yang day to day bareng sama pemain itu. Sekali lagi saya tidak pernah menyalahkan pemain saya mengapresiasi semua kerja keras mereka dan mereka sudah memberikan yang terbaik yang mereka punya dan ya semua kegagalan pasti tanggung jawab saya sebagai head coach, tapi yang menjadi catatan bahwa kita sistem itu harus berjalan gitu kan. Kita kemarin lolos di Piala Dunia dengan Coach Nova, dengan segala macam, dengan persiapan yang menurut saya cukup panjang lah. Mereka mempersiapkan itu sekitar 2 tahun gitu kan. Jadi harus lebih dipikirkan juga mungkin untuk youth level ini kompetisi yang lebih kompetitif walaupun sekarang sudah ada lah EPA segala macam, tapi saya berharapnya pemain karena EPA ini adalah kompetisi tertinggi di level junior. Jadi saya berharap pemain-pemain yang main di situ itu adalah pemain terbaik di usianya. Jadi ketika tim nasional membutuhkan itu benar-benar ya yang ke scouting itu ngambil dari situ aja gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Jadi lebih ke ya ini pekerjaan rumah bukan hanya untuk saya pribadi tapi semua elemennya. stakeholder lah sepak Ya. bola. Kalau sepak bola kita pengen berbicara kita harus benahi semua, tidak hanya di satu sisi dari termasuk grassroots ya. grassroots level itu. Panjang itu.
Ilmu. Diam, daging wagyu. Heeh. Medium well. Well done. well done. Gosong. Nah, Kalau Melan jadinya kayak ini apa namanya empal. Ini baru coach tadi kan tidak menyalahkan pemain. Tapi ada tuh di Liverpool, coach botak mantan nyalain pelatih pemain. kamu. tapi beneran gak itu dia nyalain pemain? Nyalain orang jadi di bener-bener di jumpa pers bilang, ini ada back sayap saya tiba-tiba overlap, ngidir frimpong. Nah ini adalah coach botak beneran, maaf ya. Nah ini harus ditiru. Arne Slot harus belajar mentality dari coach Kurniawan. Itu. Kan udah gak jadi pelatih lu juga. Nggak peduli saya itu. Bentar. Tapi mau nanya sama coach ya. Selama karir di sepak bola pernah gondrong nggak coach? Kurang ajar. Tapi gue penasaran Tapi bener. kalau dari foto coach Kurniawan tuh cuma beberapa doang yang dia Dari punya zaman aku. rambut. Dari zaman dari iya. Ada bapakku itu ngefans 2 orang. Mas Kurniawan sama Ustonawawi. Ustonawawi. Iya, sampai Iya. itu bapak dan Karena- pertanyaan sama sih bener. Karena Kurniawan ikonik. Iya. Kalau gondrong banget enggak, cuman agak panjang karena seberapa, waktu ya lumayan sih Iya. zaman dulu lah waktu main di Swiss karena memang Di Luzern. Luzern karena cukur rambut di sana mahal kan sayang Oh kan. iya coach. Jadi paling berapa bulan sekali baru. Frank Swiss tuh mahal coy. Bentar, tapi coach Kurniawan adalah pemain pertama Indonesia yang mencetak gol piara Intertoto. Intertoto. Iya kan? Jelasin dong Intertoto. Bikin dia sebagai Karena kata banyak Intertoto generasi nih. muda tuh nggak tahu, Piala Winner aja nggak tahu. Intertoto tuh stratanya mungkin ya kalau kita dari Liga Champions Kayak ya. Conference League. Iya, Tapi Conference beda. League. Jadi Nggak dulu tuh Conference Liga juga. Champion terus UEFA. Piala UEFA, Winners. Winners baru Intertoto. Intertoto tuh kayak pre-season berarti ya? Itu Enggak, jadi- Bang, untuk tim-tim peringkat 6 ya kalau di Jadi Italia. Intertoto itu sebenarnya babak playoff kualifikasi sebelum ke UEFA. kan. Piala UEFA. Ha. Oh. Sekarang UEFA tuh namanya Europa League. Iya. Masih inget nggak Mas Kurniawan cetak gol lawan mana itu ya? Kalau di Intertoto enggak, cuman saya waktu itu karena kita kan sistem gugur, kita ketemu Tottenham. Jadi kita ngeri. di home kalah 2-1, Iya. away kita kalah 1-0 dan saya waktu itu main gitu kan. Itu main masuk di stadionnya yang White masih Hart lama. Lane. Ya, White masih Hart Lane. lama. Heeh. Masuk, buset, yang main strikernya Klinsmann. Saya bilang, anjrit ini di kampung gue lihat di TV ini main lawan. Dulu Mas Kurniawan di Gol itu. Luzern, Enggak golin tapi. Bima Sakti juga di Helsingborg ya waktu itu. Di Kalau nggak salah, Iya, Helsingborg ya, di Swedia Swedia, kan. Helsingborg, heeh. Nah kalau yang di Sampdoria itu Mas Kurniawan dibawa tour ya sama Sampdoria. Ya, jadi memang itu program Primavera itu kerjasama Sampdoria sama PSSI kan. Jadi kita pemain yang dianggap punya kemampuan lumayan itu disertakan untuk latihan bersama tim seniornya Iya. gitu. Dan saya ya karena beruntung aja Iya. saya dapat kesempatan untuk berlatih di Berarti sana gitu kan. Bareng Signori waktu itu ya. Enggak, Signori di Lazio. Jadi Mancini? waktu Siapa ya? Mancini, Ruud Gullit, Ngeri, coy. ada Montella. Montella. Oh Montella masih Apa muda rasanya ya. jadi pemain jago sih, coach? Gak, ini saya tanya POV. Apa sih rasanya kayak pernah kesel gak sih sama orang dribble ra iso. Itu pertanyaan sama apa rasanya jadi maraton menang mulu gitu? Enggak, saya ya semua maraton menang, enggak ada. Rekornya bagus mulu. Rasanya apa? Jadi pemain dengan dapat gift terus bisa keluar. Enggak sih sebenarnya saya sih nggak merasa jago ya karena mungkin lebih ke keberuntungan aja lah. gitu kan. Yang Namanya lihat- disebut yang lihat Bang, jago Bang, sampai di game dapat FIFA julukan si 98. kancing. Iya. Coy. Tapi Ada. Mas Kurniawan ini sangat di zaman itu sangat amat Jago, populer coy. kayak Messi-nya Indonesia karena aku lihat di anak teman-teman Jogja kan ada yang kemarin namanya Bawa Skor itu tuh suka ngarsipin berita-berita bola zaman dulu di koran. Ada tuh satu foto Mas Kurniawan datang ke Jogja tuh yang nyambut rame banget tuh di Tugu Jogja di acara kantor KR, Mas iya, itu iya, Mas. ada. Itu bener-bener dari foto itu kayak zaman itu Bang Messi kayak Messi datang gitu. Rame Dulu banget. sosial media nggak ada, cuma surat kabar, belajarnya TV, dari mana radio. sih? Iya. Apa itu? Apa pembedanya belajar bolanya? Jadi gini ya, saya itu ya nggak tahu bukan menyombongkan diri nggak ya. Nah, itu loh. Saya tuh pengen ini aja. Apa rasanya jadi pemain jago gitu? Nggak, saya itu kan tipikal orang yang
pemikir lah gitu kan intinya. Jadi sebenarnya kalau belajarnya sih sama aja dulu di SSB di Magelang, terus di kelas Salatiga. Di kelas Cuman Salatiga. mungkin yang membedakan saya ini kan dulu makanya dipanggil kurus kan, karena badan saya kan kurus. Nah saya kan main di striker. Dan saya itu kalau di kelas itu kan selalu diajar terus kan, karena kecil kurus. Jadi saya tuh berpikir gimana caranya saya dapat bola tanpa harus diajar gitu kan. Jadi kenapa saya selalu berpikir, oh saya kalau misalnya mau dapat bola di sana, jadi saya harus melakukan gerakan seperti ini gitu kan. Jadi mancing lawan untuk ikut, kemudian karena saya tahu punya kelebihan di speed pendeknya gitu kan. Jadi saya selalu bikin gerakan ke sini dulu, lawan ikut, saya baru minta. Makanya saya hampir semua gol-gol saya itu bukan yang satu lawan satu, nggak, cuman lebih ke finishing penempatan bola, gitu-gitu. Manfaatin ruang loh ya. Ya, Berarti itu bergantung IQ. bergantung sama dan itu yang mahal. itu mahal tuh. IQ. Sama ini dong, sama itu susah ya manfaatin ruang. siapa yang Kayak Thomas memberi Muller ya? umpan. Nah iya kayak golnya Mas Kurniawan waktu kita comeback di Malaysia. Tahun Iya. 2004 yang dia lewatin kiper. Iya, tapi Itu umpannya si Boas itu siapa ya? Boas kayaknya coachnya. Enggak, yang Yang lawan lewatin. lawan Malaysia ya. Yang 4-1. Yang syuting itu umpannya Punario Ponario. Oh. di long ball. karena ya striker yang bagus juga Oh iya, memiliki coach, gol Dari pertama. gelandang yang Iya. bagus. Apa rasanya dari pemain jago? Iya udah hari-hari. Sama kayak gue nanya lo, gimana rasanya Lari. medali maraton terus? Ya kan tuh. Oke. Ya, seru sih lari. Kalau nanya bukti apa? Apa rasanya keliling Malioboro setiap hari gitu? Kok cleaning? Keliling. Oh iya waktu itu 4-1 Coach Kurniawan gol pertama, keduanya Karis, ketiga Ilham, keempat Boas Boas, ya. ya. Oh, yang lewatin kiper si Boas ya. Iya. Oh, tapi itu momen gue inget banget gue di PS waktu itu tuh masih Dan SMP. itu momen menyenangkan karena Coach Kurniawan yang dulu dibilang udah habis ternyata bisa membuktikan di situ dan lahirnya Buah Salosa. Nah, Pas usia berapa ya Coach Kurniawan Mas itu? 34 ya? Yang 2004 Coach. 2004 itu saya lahir 76 berarti 29 ya. 29. 29. Sebelum itu kan kayak sempet ada ngilang dikit-dikitnya lah Coach. Comeback lagi di situ. Ya, Menurut tapi saya kita sebagai akan bahas penonton. lebih dalam lagi sama Coach Kurniawan. Sebelum itu kita mau nanya ke Mukti dulu. Oke. Kalau lo sebagai pelatih nih mau kayak Coach Kurniawan, kira-kira apa nih strategi kuncian lo untuk meraih kemenangan? Menurut Coach Mukti sih kuncinya ada di pertahanan karena mau penyerangan sebagus apapun kalau lini belakang rapuh bakal gampang kebobolan. Sama kayak kulit kepala pria pas totalitas dan keringetan. Yang kesiksa itu duluan pertahanan kulitnya. Oh gitu ya Coach Mukti. Tapi kenapa Coach Mukti malah bilang jadi kulit kepala nih Coach? Soalnya cowok-cowok kayak kita pas di lapangan atau pas lagi nge-push performa, kalau kepalanya gatel dikit aja gara-gara ketombe, semua rencana taktik strategi bakal buyar Mas Tio. Bener juga nih Coach Mukti. Tapi Coach Mukti tahu nggak ada riset yang bilang kalau kulit kepala pria itu secara alami memang lebih rentan minyakan dan ketombean dibanding wanita. Ibarat di lapangan butuh back tangguh di lini belakang. Nah, makanya biar pertahanan kepala kalian maksimal, backnya nggak boleh sembarangan. Mesti pasang Clearman Ultra. Dengan 3 times scalp barrier defense, siap jaga lini belakang, kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih Coach Mukti. Nah, apalagi sekarang Clearman Ultra spesial nih, edisi Pildo. Ini dia. Buruan deh beli Clearman Ultra, jangan biarin ketombe rusak. Spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Siap Coach Mukti. Tapi tadi udah ngomongin Coach Kurniawan ya kan, baru kita akan bahas lebih lanjut apalagi memori-memori AFF itu kan. Ya, memori AFF sama ini Bang. Sebenarnya saya tuh sangat penasaran kenapa di Klat Salatiga tuh kayaknya magis banget gitu. Banyak menghasilkan pemain-pemain Luar biasa. luar biasa di Apa Indonesia. faktor Coach. Salatiganya? Faktor cuaca ya. Tidak cuaca. Dingin ya. Gunung dong. Enggak, karena kalau waktu zaman itu ya, zaman saya bahwa di seluruh Indonesia itu hanya ada 7 atau 8 diklat. Oke. Dan kenapa Salatiga? Salatiga ini adalah kawah Chandra di mukanya lah. Jadi kita yang masuk ke situ itu kan hanya 22 pemain kalau nggak salah. Jadi itu benar-benar yang kualitinya di atas rata-rata lah. Jadi kita Maaf Coach, satu angkatan 22. selalu Satu angkatan tuh 22 ya? 2 tim berarti kalau di adu bisa 2 tim. dua atau 23 Iya, gitu iya. kan satu tim. Jadi kalau misalnya ada pemain yang itu kan SMA ya, ada yang SMP, SMA. Kalau yang kelas 3 SMA 4 orang lulus berarti nyeleksi lagi untuk nambah 4 orang. Oke. Dan waktu itu zaman saya Iya. saya yang masuk ke situ itu 8 orang
dan seleksinya itu ada sekitar 300 orang. Nah, Iya. dari yang Satu banding 10 ya. satu angkatan Satu banding Coach 15. Kurniawan yang akhirnya jadi pro tuh yang main bareng siapa aja? Banyak. Yang dari kecil tuh sama-sama, saya, satu angkatan itu Kurnia Sandi, Kurnia Sandi. masuknya bareng. Iya. Terus Supriyono, Supriyono. Supriyono. nah, Oh, bertiga itu berarti ya? bertiga itu. Yang lainnya nggak sampai di level nasional sih. Oh, tapi maaf Coach, di kelas A3 itu dulu berbayar nggak? Oh enggak, jadi Kan beasiswa. kan zaman dulu itu memang itu programnya dari, kalau dulu ada apa Pedanka ya? Iya, Pedanka. Pedanka. Sekarang nggak tahu ya. Nggak tahu, nggak Sekarang tahu. Depdiknas apa kalau nggak salah. Nah, jadi itu programnya mereka, jadi kita setiap bulan tuh bahkan digaji. Oh iya Coach. Jadi sekolah gratis, terus ya jatah semualah gratis. Terus kita sebulan itu, saya masuk di kelas A3 itu tahun 90 itu gajinya 12.750 Oke. per bulan. Iya. Per bulan. Per bulan. Per bulan. Jangan ditanya kan dulu kan beda, inflasi Jadi Bang. ya alhamdulillah jelek-jelek begini kelas 3 SMP udah meringankan beban orang tua. Itu berarti kalau di Jakarta sama kayak Ragunan berarti ya? Di kelas A3 jadi iya. dari 8 diklat yang ada di seluruh Indonesia, Ragunan sama nih. Ragunan kan kayak timnasnya lah. Iya. Iya. Jadi mereka misalnya satu angkatan 4 orang atau 5 orang lulus, pelatih dari Ragunan itu akan keliling dari seluruh Dari Diklat itu ya. Oh, jadi Ragunan tuh emang Bagus ya. emang Iya, puncaknya ya. puncaknya. Karena di sosmed lagi lumayan ada tuh gurunya Ragunan sering ngeposting kayak misalnya dia lagi ngajar atletnya baru datang lagi atletik gitu, baru dari turnamen mana gitu Ragunan. Jadi atlet-atlet sana semua. Dulu impian semua orang Jakarta, anak Jakarta kayak mau masuk Ragunan. Ya kalau di lari itu kayak di Pangalengan. Hmm. Di Pangalengan. Jadi kalau di Pangalengan tuh kalau mau latihan lari ngebut itu di situ ya? Pangalengan. Iya. Kalau sekarang di Indonesia malah ada yang dikirim ke Kenya. Salah satu Robi Sianturi yang mencapai rekor nasional. Kayaknya latihannya seperti apa dok kebetulan Kayaknya. dia? Ya, Wah kayaknya ngawur ya itu dipaksa EMPM seminggu bisa 200 kilo larinya. Wow, bolak-balik banget. Ini barusan Robi Sianturi kemarin ngepost lari PS3 itu HR-nya masih 140. Wow, saya PS8 HR. Terus dia bilangnya fleksinya gini, sama kayak Coach Kurniawan, fleksinya orang jago. Zona 2 training 10 kilo PS3 10, 5 kilo lahir PS3 00. Ada PS 255 masih zona 3. Gila, PES bisa segitu. Zona 3, saya zona 4 aja. Pak, PS75. Coach Kurniawan percaya nggak bahwa in the future akan ada orang yang seperti Coach Kurniawan lagi? Kalau Sulit seperti ya saya mungkin susah, kalau Susah. lebih banyak. Oh, serendah terus ya. Bisa. Sulit dong. Tapi saya setuju dok, kalau secara karakter kayaknya belum ada yang seperti Nggak, tapi kalau Coach ngomong Kurniawan. main bola yang sama, yang karakternya pasti beda-beda semuanya. Beda ya. Yang Tapi beda- Coach Kurniawan termasuk karakternya tuh yang tebel. karena ketika zaman dulu, kayak misalnya katakanlah idola lu bukan pemain Eropa, zamannya Coach Kurniawan main, pasti kalau nggak Kurniawan, Widodo, Bima Sakti, Anang Boas. Ma'ruf, ya. Iya. Gitu, nggak ada kan Jet Donala Ala, lu mau jadi Jet Donala Ala. Sama ini ya Coach, kayaknya kalau di SSB mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi kayaknya kalau dari kita melihat di persepak bolaan dunia, kayaknya yang pengen jadi striker tuh jarang sekarang ya Coach. Kayaknya di Indonesia pun sekarang nyari striker kayaknya Sulit. Kenapa? sulit loh Coach. Jadi sebenarnya saya salah satu mantan pemain yang tidak setuju lah dengan statement bahwa striker di Indonesia kehabisan striker, enggak menurut saya. Tapi memang kalau kita melihat berkeliling lah Indonesia, talent untuk striker itu di youth level itu banyak sekali. Oke. Permasalahannya adalah mereka tidak bisa sampai di level senior. Pertama, mungkin secara jam terbang akan kurang karena kompetisinya kan jarang. Iya. Kedua, ketika mereka masuk, apalagi di masa-masa transisi nih, karena masa transisi dari umur 20 ke senior gitu kan, mereka nggak ada wadah itu. Mau nggak mau ketika umur 20 mereka gabung ke senior tim nih. Nah senior tim yang memainkan pemain lokal semua itu kan hanya di Liga 3 dan Liga 4. Liga 4 ya. Nah untuk di Liga 2, Liga 1 itu kan biasanya Pemain sudah ada asing pemain ya. asing. Nah biasanya posisi striker itu slotnya dipakai Pemain asing. asing. Ditambah lagi sekarang ya sepak bola modern kan hanya 4-3-3, Nah, itu. 4-5-1 gitu kan yang memaksa hanya satu striker. Jadi saya kenapa saya bilang saya salah satu yang beruntung karena di zaman saya 4-4-2 masih pakai 2 striker. 352. Kalaupun ada pemain asing, satu slot itu pasti lokal. Makanya waktu zaman kita dulu ketika timnas memanggil pemain itu strikernya bagus-bagus tuh. Iya. Ada Coach zaman Kurniawan, saya misalnya Gedu Doni. ada Peris Andria, Iya. Rocky Putri, Rocky Putri, ya. Widodo.
Di Sepatunya bawahnya, pasti belang. Tugio. di bawahnya ada Ilham Jayakusuma, Aduh, Budi Sudarso, Zainal Arif. Bambang Pamungkas, Zainal Arif. Jadi itu sih sebenarnya. Sementara kan pelatih tim nasional kan akan memanggil pemain yang benar-benar bermain Iya. kan gitu Iya. kan. Ya, berat juga ya. Tapi emang persaingan striker apalagi sekarang ya Liga Indonesia kan semakin keras ya, semakin Iya, kompetitif. semakin berkelas, kompetitif. Jadinya ya persaingan yang di depan juga semakin banyak. Tapi persaingan yang juga banyak adalah di segmen terbaru kita yaitu Ultra Moment Clear. Kita langsung aja bahas momen ultra atau luar biasa di dunia sepak bola. Yang pertama kita langsung bahas Ultra Moment versi Clear yang pertama apa kedua sih? Yang pertama. Kok lagi sing ngetek? Ini yang mana? Yang tadi dulu dong, yang tadi. Nah, ini. Yang pertama, Ultra Epic Masterclass Super Sub. Kurniawan masuk dan mengawali gol Nah, ini comeback atas Malaysia di semifinal PLF. Yang tadi bukti bahas ya kan? Yes. Yang sama kita bahas sendiri, ini Oh, ini menurut gue jersey ikonik banget. ikonik sama kipernya Malaysia masih gondrong itu saya. Benar-benar dihajar malam itu 4 Dan gol. ini momen awal-awal Boas naik ya, Coach? Iya, Boas naik. awal-awal ini Boas naik. kalau nggak salah Peter Boas Witt tuh ya? statusnya Peter Witt. masih dari PON ya, dari PON Habis baru dari masuk PON. Persipura. Iya. Dan itu dia diincar sama pemain Singapura sampai akhirnya di final nggak bisa main Nggak kan? bisa main. Iya. Kelar kakinya. Jahat kalian semua. Nah, ini kita kan tanya ke Coach Kurniawan, berarti waktu gabung di timnas skuad di turnamen ini kan pertama kali ketemu Boas tuh, Coach. Iya. First impression gimana ketemuin anak ketika Kakak latihan? Boas. Jadi saya kan satu tim sama abangnya Ortisan. Ortisan, ya. Ortisan. PSM semua kan. Jadi begitu saya lihat dia latihan dan dia waktu itu belum bermain di klub profesional, Iya. tapi dari PON. Dari PON. Ini anak luar biasa. Jadi satu hal yang saya katakan ke Boas waktu itu, saya bilang kamu jangan main di Liga Indonesia. Waktu itu ya, karena talent kamu itu sayang, apalagi umurnya waktu itu masih 17 atau 18. 18 ya. Jadi kalau bisa main di luar aja, karena jangan sia-siakanlah talent kamu ini. Walaupun di Indonesia dia akan jago, tapi ketika bermain di level sepak bola yang lebih tinggi, kemampuannya pasti jauh akan meningkat daripada hanya bermain di Liga Indonesia. Oke. Nah, mungkin ya saya kurang tahu lah gimana dia meresponnya. Mungkin karena ya nggak tahu agensi seperti apa, terus seperti apa penawaran di luar, ya mungkin akhirnya dia bermain di Indonesia. Iya. Dan juara berkali-kali sama Persipura kan. Iya, tapi di tahun itu Boas bergabung dengan pemain-pemain senior Dan mentalnya bisa wah itu gila. maksudnya nggak kiko, nggak apa. Foot kenceng Iya. banget itu, sampai Dan pemain kayak beliau tuh lahirnya sulit, bisa mungkin berapa belas tahun sekali. Iya. Generasi talent kayak gitu. dan kalau gitu misalnya Raw talent nih. cederanya pasti lutut deh. Kalau Ya cepat enggak, kalau cepat cederanya bukan apes. Cedera kayak orang kayak Boas kayak gini apes, kalau nggak dicederai lawan, ya itu plain. kejadian, ya kan kejadian. Tapi yang kedua nih, Ultra Moment tadi kalau Coach Kurniawan udah bilang main sama Ortisan ini di PSM. PSM juara Liga Divisi Utama musim 99-2000 karena sebelumnya terakhir kali juara PSM tuh 66 ya. Era Perserikatan, jadi setelah 34 tahun akhirnya juara lagi. Dan di 23 tahun juara lagi di musim 2022-23 era Liga 1. Dan di sinilah ada isu apa Mas Buk? Ada Silakan. isu bahwasanya ya katanya Mas Kurniawan mengonsumsi Dia mah paracetamol, oskadon uye. itu tuh kalau saya dulu sebagai penonton awam dulu juga belum ada internet ya. Itu yang kencang isunya tuh wah Kurniawan pakai doping gitu-gitu Mas. Jadi ya gini, waktu saya di Swiss lah, ya. Waktu di Swiss kita itu setiap habis pertandingan kan ada ngumpul sama pemain ke klub gitu-gitulah, lebih ke refreshing. Nah ketika saya ke Indonesia, kebiasaan itu memang kadang saya lakukan gitu kan. Ya namanya anak muda, zaman itu kan masih labil lah, ya coba ini coba itu, cuman bukan yang terus seperti yang diberitakan seperti ini, enggak, itu wajar lah. Sampai akhirnya saya pun nggak panggil tim nasional gitu kan. Jadi waktu saya berterima kasih lah ke Pak Nurdin Halid waktu itu karena beliau yang coba untuk menyelamatkan saya, untuk menaikkan nama saya lagi. Jadi saya ditawarin ke PSM dan bisa, alhamdulillah saya buktikan, dan salah satu yang menguatkan saya waktu itu ya nggak tahu lah, saya bukan membanggakan diri saya, tapi bagi saya zaman itu ya, saya main di seluruh Indonesia itu seluruh stadion itu meneriakan, mencaci
maki saya gitu kan. Wah itu gila lah rasanya. Semua musuh gitu kan. Tapi satu hal yang sangat menguatkan saya, kata-kata dari almarhum ibu saya waktu itu, dia bilang, kamu udah memilih sepak bola jalan hidup kamu, jadi tutup mulut mereka dengan prestasi. Itu aja sih yang menguatkan saya. Berarti Mentality. dulu nggak netizen secara langsung berarti ya datang ke Langsung. stadion untuk meneriakin. Jadi bayangin yang head tweets di Instagram. langsung di depan muka. Dan benar terjadi menutup mulut orang-orang itu dengan Trofi. gelar seperti Ultra Moment Clear versi ketiga sepak Yes. bola ultra cool karena bawa Persebaya juara Liga Divisi Utama 2004 walaupun katanya sudah dirumorkan sudah habis masanya. 29 tuh gak habis, 29 tuh lagi tinggi-tinggi. Iya. Emang medianya aneh-aneh aja. Kayak media Inggris ya. Iya. Kan kamu medianya. Ah gimana? Kan aku belum berkarir di sini. Murah-murah ya. Aku masih SMA 2004. Oh, mikir. Duet sama legend Christian Carrasco dan juga Danilo Fernando. Carrasco, bro. Yoi. Spiderman. Dan akhirnya dipanggil kembali ke tim nasional AFF untuk 2004 walaupun gila runner up lagi. Itu semua gara-gara Boas nih tackle itu. Kalau Boas fit. Sikilnya remuk ya. Iya kalau Boas fit. Ya itu namanya orang jago tuh pasti cederanya bukan karena dirinya. Iya apes. Ya dicederai lawan. Duh apes. Tapi gimana coach ini? Ingat momen ini gak, Coach? Ya ingat ya karena memang ini waktu itu saya habis dari PSPS Oh, Pekanbaru. PSPS yang bertabur Ya, bintang itu ya. tapi Coach, ya? gagal total lah. Iya. Jadi saya ada tawaran waktu itu ke PSIS Semarang, ke Arema dan Persebaya. Dan saya sebenarnya hati saya pengen membela PSIS Semarang karena dekat dari rumah kan. Rumah. Tapi begitu keseriusan Persebaya waktu itu saya dipanggil ke Surabaya, saya tanya materi pemainnya mana ini kan. Begitu saya lihat wah ini materi juara ini kan. Ya, jadi saya memutuskan untuk main di Persebaya. Jadi yang menarik adalah di Persebaya ini kita pemain itu benar-benar bisa fokus gitu kan. Jadi urusan di luar non teknis itu semua sudah dibentengin lah, Iya. difilterin sama manajemen dan supporter betul-betul Support, ya ya. tahu sendiri lah. Tahu, seperti iya, apa iya, gitu iya, kan. seperti Dan apa. Ini menjadi turning point saya kembali ke tim nasional lah. Gila. Tapi bener tuh jadi ingat era-era PSPS beli pemain-pemain Ngawur. timnas semua tuh, Hendro Kartiko, Los Coach Galacticos, Kurniawan. sampai Iya, dijuluki Los Los Galacticos. Galacticos. Apres juga ya? Sama kayak Rubin Kazan dulu. Iya. Oh iya, Rubin Kazan tiba-tiba. Ya lebih miripnya Shanghai Evergrande, Guangzhou Evergrande. Oh, iya. Lebih mirip itu, ekstrim. Habis itu kolaps. Bangkrut. Sampai bayar gaji bro. Ya kita langsung aja lah masuk ke segmen paling culture persepak bolaan podcast ya. Langsung ke Muk Trivia. Oh, Paling. oke. Wih. Ya. Yes. Oke, Coach Kurniawan, ini adalah segmen di mana saya akan Salto. scouting. Jangan dulu, satu. Scouting pemain-pemain dengan nama unik, Coach. Dan hari ini spesial karena gesternya Coach Kurniawan adalah nama-nama pemain yang berkuah, Coach. Kenapa berkuah ya? Berapa? Kenapa berkuah? Nama-nama pemain bola yang berkuah. Kenapa emang kita ya? lihat. Alasannya kenapa Oke. berkuah? Oke, apa? Kenapa alasannya berkuah? Karena syuting pagi kan minum yang kuah-kuah seger. Minum Soto. kopi, Sot. Oh, makan yang kuah-kuah. Makan. Kok masa minum soto? Minum. Aneh tapi nyoto, silakan. Kita lihat apa ya? Oke, yang pertama datang dari Slovenia, umurnya 31 tahun, namun nasibnya kurang beruntung karena belum punya klub sekarang. Sakit tenang. Ini adalah Makan manso. pemain yang cukup berkuah dan berisi wortel dan juga kol. Karena pemain ini bernama Denny Sop. Denny Sop. SOP. Itu bukan sop, itu SOP. Kagak bang, kalau SOP SOP pakai Cok, titik. without club Denny loh, Sop. bro. Denny SOP itu Mas Muk. Denny Sop. SOP. Pemain. Jadi sop. Silakan Kok kan mangan berpelatih. sop dadi ra iso pemain. Pelatih-pelatih yang bakul mau sop Pak Men wewe. pelatih-pelatih yang mau mengontrak Denny Sop, dia dijamin akan membuat kesegaran dalam tim. Selanjutnya, pemain dari Amerika Serikat, umurnya 25, Wah. namun sudah pensiun. Saya Kenapa? tidak tahu kenapa. Kenapa udah pensiun? Dodol sop. Ah, mungkin dari usahanya sudah laris atau apa, kita nggak tahu. Dan pemain ini terkenal berisikan
suiran ayam, Soto, fix soto ini. Soto ini. toge, Soto dan juga ini. kol. Soto. Pemain ini bernama Sebastian Soto. Kayak nama. Kocokku ini. Saya itu termasuk was. Dok, tapi mohon maaf, namanya ini kalau dibaca lebih cocok dari jadi nama warung soto gitu, kayak Sebastian Soto gitu. Kayak sop Pak Min gitu. Soto Sebastian. Soto Sebastian. Sebastian. Iki laris nih. Laris iki. Ini pasti Yang jual dia tuh Soto. pasti cewek-cewek datang tuh tampan. Ini pasti SSB. Soto Sebastian. Selanjutnya datang dari Turki, umurnya 26. Dia bermain di klub Etispor Kulubu. Terus? Pemain ini berisikan daging sapi dan juga rempah-rempah yang Oh. sedikit pedas. Ini apa namanya? Bang Anen. Bukan. Pemain ini bernama Rawon. Ugur Chan Gulai. Ugur Chan Gulai. Ugur Chan Gulai. Ugur Chan Gulai. Oh, rambutnya wangun tapi bro. Gule. Oh, rambutnya kayak ini. Ini pasti jualannya gultik nih. Gultik Blue M nih. Goltik Blok M. Bukan gultik, gultuk, gulai Turki. Iya. Nah, lihat hasilnya berapa? Pas ini di shoot berapa? Oh iya, bentar, Oh iya, bentar. oke. Kan Amriki, katanya Amriki, menjaga pride. Amriki, coba. Katanya kan menjaga pride. Kita cek dulu ya, Amerika Serikat apakah bisa meraih sapu bersih melawan ini? Ya, coba. Oke, hasilnya Turki menang 3-2. Selamat buat Turki, harga diri Anda terjaga. Betul, tetap nggak lolos karena urutan keempat. Yildiz nggak boleh. Yildiz. Yang nyetak gol adalah Alda Güler, Yilmaz, sama Ayhan. Astaga, nggak ngegolin 11 bro. Tapi kan jago dia. Dibagi Juventus jago kan. Jago kalau nggak ngegolin ya kerja aja. Kayak kantoran. Main bola ya gol yang dihitung. Ya berarti itu. Parah terus. Parah terus nih Fans Juventus tuh aneh-aneh ya. Pemain harapanku Dok, sejauh ini yang di Piala Dunia yang lumayan cuma David lumayan lah, hat-trick ya. Ya. McKennie asis. Banyak, tapi David hat-trick karena lawannya Qatar bro. Iya. Seenggaknya hat-trick. Apa lagi happy, nggak apa-apa. Tenang ya, lagi tenang. Lagi tenang. Ya berarti kita sudah sampai di penghujung acara Speak Bola Biar Clear episode kali ini bersama Coach Kurniawan. Ya. Tapi seperti biasa kita akan bertanya satu pertanyaan kepada tamu kita. Yaitu pertanyaan adalah arti sepak bola menurut Coach Kurniawan itu apa? Iya. Bagi saya sepak bola itu segalanya lah, bukan hanya passion tapi sudah menjadi bagian dari hidup saya, karena dengan sepak bola saya bisa mengenal banyak orang, saya bisa belajar segala hal terutama untuk bekal hidup saya, karena di sepak bola saya belajar untuk menahan ego saya, belajar untuk bekerja sama, belajar untuk respect, dan dengan sepak bola saya bisa menghidupi keluarga saya, dan dengan sepak bola kita bisa mendamaikan situasi yang lagi panas. Pantai Gading. Pantai Gading. Jadi sepak bola adalah menurut saya ajangnya orang untuk bersenang-senang, melupakan segala galanya. Saya suka nih. Seksi. Anak saya semakin semangat ini. Iya, jadi anak kamu sudah tahu anak kamu akan berposisi sebagai apa? Dia ada pengennya jadi CMF. CMF. CMF atau belakang. Belakang. Kalau belakang pasti kayak bapaknya. Ya, Kemarin sudah ngumpulin 2 kartu kuning, 1 kartu merah. Udah bayar rendah tapi? Hah? Bayar rendah? Apa? Bayar rendah kan? Bayar Bayar denda. rendah. Ya, bayar denda banyak. Tapi lumayan kemarin gol. 1 gol 2 assist. Ya, Tapi ya itu hobi gaprak. Nggak apa-apa. ya berarti kan kita melihat Tapi gitu-gitu cerminan. pas ngambil rapot, ya kemarin penjaskes tertinggi. Oh. 99. Penjaskes coy. Anak cerminan dari orang tua. Orang tua. Ya kan? 99 orang bapaknya sepatunya. Kali. Isi pesta bola gitu. Oke, Coach Kurniawan, terakhir nih, next-nya mau ngapain nih Coach? Ya. Next. Project next. Next project. Bikin band kah gitu, catering, Stand up. stand up comedian, Atau cover lagu Smashing Pumpkins. smashing punk, try. Ya karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sepak bola adalah segalanya, saya pengen tetap ada di lingkungan sepak bola, entah menjadi apa, yang pasti pengen bermanfaat lah untuk sepak bola Indonesia itu. Hai. Berarti akan gosip, clue-nya udah dikasih. Udah. Berarti U berapa nih? U berapa? Oh enggak. Pinter kan Ete, kan? Berapa? Berapa nih? Tim Liga juga bisa Oh, kan? bisa. Kompetisi mau mulai. PSM?
PSIM masih orang Belanda. Van Gastel bukan. Oke, terima kasih Vinedes. Tepuk tangan dulu yang sudah support kita Speak Bola. Yang juga sudah datang ke studio nih, ada beberapa sudah datang pagi-pagi buta. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktu. Nanti habis ini kita akan sholat Jumat bareng dipimpin oleh Muktin Tuts ya. Oke. Muktin Tuts. Siap. Dan juga terima kasih untuk Clear, sponsor kita. Sekali lagi terima kasih Coach Kurniawan. Sama-sama. Sukses terus. Terima kasih sudah menjadi core memory kita semua di sepak bola tahun 90-an. Di mana setiap anak kecil mau menjadi Kurniawan karena larinya kencang. Karena memang Kurniawan, memang Julianto. Sampai jumpa di sequel selanjutnya. Bye-bye.